Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Edi T Channel. Kembali saya akan membawakan materi kunci jawaban, tepatnya tema 4 subtema 1 pembelajaran 2 kelas 4 SD untuk halaman 28 sampai 32 ala Pak Edi T Channel. Langsung saja. Nah, pada pembelajaran 4 ini ada anak yang mengatakan, pengetahuan apa saja yang harus dimiliki oleh seseorang yang bekerja? Apa yang akan terjadi jika mereka tidak memiliki nilai-nilai itu? Saat seseorang bekerja, mereka harus mempunyai nilai-nilai yang baik, jujur, dan kerja keras adalah nilai yang harus dimiliki. Apa yang dimaksud jujur? Apa contohnya? Ayo simak cerpen berikut. Ayo membaca. Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ida, temanku sebangku, mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai, itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana, ayahnya juga sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai, nilai-nilainya yang selalu bagus, memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tidak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan dia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Shh, Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Gugut. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan tanpa menengok ke belakang. Gugut mengangguknya lagi. Ayo Ida, ayo dong Ida, sekali ini saja, nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Mencontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan, perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Ida, masa mencontek sekali saja dianggap korupsi? Setauku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, dia juga patut dijadikan teladan. Berdasarkan cerita di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Siapa saja tokoh dalam cerita di atas? Ida,
Gugut, Bu Tati, aku, dan teman-teman sekelas. Nomor 2, siapa yang mengikuti ulangan matematika? Ida, Gugut, aku, dan teman-teman sekelas. Nomor 3, apa yang dilakukan Gugut saat ulangan? Gugut ingin mencontek jawaban dari Ida. Nomor 4, apa yang dilakukan Ida ketika Gugut meminta jawaban? Ida tidak memberikan jawaban yang diminta Gugut. Nomor 5, mengapa Ida tidak mau membantu Gugut? Menurut Ida, memberikan contekan jawaban merupakan perbuatan yang tidak jujur. 6, hal-hal baik yang bisa kamu ambil dari cerita di atas. Kita melaksanakan ulangan, kita harus jujur berusaha mengerjakan sendiri. Sikap-sikap dari Ida. 1, sederhana. 2, jujur. 3, rajin belajar. Pendapatku tentang sikap Ida anak yang jujur, sederhana, dan rajin belajar sehingga dijadikan ketua kelas. Sikap dari Gugut. 1, tidak jujur saat ulangan. 2, tidak rajin belajar. Pendapatku tentang sikap Gugut anak yang tidak jujur dan tidak rajin belajar. Gugut ingin mencontek saat ulangan adalah sikap yang tidak baik dan tidak boleh ditiru. Ayo berdiskusi. Apakah menurutmu sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. Ya, kita harus jujur agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Apakah menurutmu sikap Gugut sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. Tidak, karena sikap Gugut yang menyontek saat ulangan itu tidak jujur, makanya bertentangan dengan sila pertama Pancasila. Andai Ida memberikan contekan, apa yang akan terjadi? Maka Ida dan Gugut sama-sama tidak jujur. Apa dampaknya bagi Gugut? Tidak jujur, tidak belajar, tidak bisa pintar. Apa dampaknya bagi Ida? Ida jadi tidak jujur, membuat orang lain tidak pintar. Apa dampaknya bagi guru yang mengajar? Guru tidak bisa menilai dengan benar karena anak-anak ulangannya tidak jujur. Mengapa kita harus jujur? Jujur adalah perbuatan yang mulia, dan apabila kita tidak jujur, maka akan merugikan orang lain dan diri sendiri. Apa yang terjadi jika kita tidak jujur? Kita tidak akan dipercaya orang lain, dan kita tidak akan diajak bicara orang lain, serta bisa dijauhi orang lain. Sila pertama mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat jujur. Sikap tidak jujur akan membawa dampak bagi diri kita dan orang lain. Semua orang harus jujur, termasuk orang-orang yang bekerja. Benar kata Ida, mungkin tindakan tidak jujur ketika sekolah adalah mencontek, dan tindakan tidak jujur ketika sudah bekerja bisa korupsi, mengambil hal yang bukan miliknya. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah jujur? Ceritakan. Sudah, saya sebelum ulangan selalu belajar dengan membaca, latihan soal, dan menghafalkan inti materinya. Saya tidak mau mencontek ulangan teman. Saya selalu berusaha sendiri dalam mengerjakan ulangan. Mungkin itu pertemuan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga ilmu ini bermanfaat dengan baik. Kesimpulannya adalah selalu berusaha untuk jujur. Jangan berbohong, apalagi mencontek. Saya mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan. Pesan saya, jaga kesehatan biar selalu sehat. Tetap semangat di dalam belajar. Tetap sholat biar selamat dunia dan akhirat. Tolong diklik subscribe, like, and share. Mungkin ada teman yang membutuhkan. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.